sudah ke-11 kali, dan kali ini kita pernah membicarakan tentang beberapa pekan lalu kita membicarakan soal apa tuh namanya, kok saya jadi lupa, tentang bagaimana sorry maaf saya ini sudah aduh kok jadi lupa sih saya, apa tuh Mbak Pem yang kita ngobrol sama Mas 2 minggu lalu. 2 minggu yang sebelum ini, yang 2 minggu lalu kan sama Kang Yudi Latif. Bukan. Ini ya, science dan spiritualism itu. Yang law of attraction tuh apa sih, kok jadi lupa namanya? Iya, science dan spiritualism bukan? Ya, itu. Ya, itu. Yang sama Pak Arif Salman itu. Ya, Pak Arif, betul. Ya, kita sudah pernah membicarakan soal ini, dan kalau itu kan lebih kepada kerja apa sih istilahnya tuh di waktu itu kok jadi kita lupa? Bicara fisika kuantum. Iya, fisika kuantum. Nah, kita membicarakan spiritualitas dengan pendekatan fisika kuantum. Nah, kali ini kita pengen mendekati spiritualitas itu dari sisi neuroscience, bagaimana syaraf-syaraf kita bekerja sehingga seorang manusia bisa mengalami berbagai pengalaman batin, pengalaman spiritual, dan bagaimana dia bekerja gitu. Nah, kita malam ini sudah kedatangan Mas Ryu Hasan. Sebetulnya namanya itu nama panggungnya Mas Ryu, nama panggungnya Mas Ryu itu Ryu Hasan, tapi sebenarnya namanya ini ada nama panggung. Iya. Kayak pegulat. Dr. Roslan Yusni Hasan ini lulusan Universitas Erlangga dan bedah syaraf yang juga mengajar di Universitas Pajajaran, dan beliau adalah orang yang mendirikan Neuroscience Center di Rumah Sakit Mayapada. Jadi dan beliau ulang alik ke Tokyo untuk sebuah penelitian yang nggak tahu ya bocorannya sih dari orangnya langsung. Dia sedang mencari formula supaya manusia bisa hidup abadi gitu. Makanya Mas Ryu terlalu muda, padahal umurnya 20 tahun. Gitu. Mas Ryu, gimana sih Mas, kira-kira boleh dimulai nggak sih obrolan kita tentang itu, Mas? Oh ya boleh. Monggo Mas. Baik, kita ngobrol apaan jadinya? Kan tadi Oke. pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya adalah kalau kemudian pertanyaannya spiritualisme atau spiritualitas itu apa itu di otak kita itu bagaimana? Tapi memang penjelasan dalam ilmu sains, dalam ilmu pengetahuan ilmiah sains itu ya, entah itu biologi, entah itu fisika, entah itu kimia ya, semuanya lah itu berlaku sebuah doktrin ya. Bila ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau bulat aja itu penjelasannya itu ngarang aja lah, bulat nggak karu-karuan itu ya. Tapi makin sederhana penjelasannya itu adalah makin mendekati kebenaran. Itu adalah aturan utama dalam sains atau ilmu pengetahuan ilmiah, ya, pengetahuan ilmiah. Ada nggak pengetahuan nggak ilmiah? Banyak nggak ilmiah, itu tidak berdasarkan sebuah fakta itu ya. Memang pengetahuan itu ribuan tahun manusia itu berpegang pada pengetahuan yang tidak jelas benar salahnya itu. Memang dulu pengetahuan bagi orang dulu itu nggak penting benar atau salah itu. Yang penting memuaskan. Karena yang namanya ribuan tahun sumber pengetahuan manusia itu bukan sumber-sumber yang berdasarkan sebuah kebenaran atau kebenaran fakta. Misalnya ya dulu zaman sebelum ilmu pengetahuan ilmiah, sumber pengetahuan itu bukan guru matematika, guru biologi, bukan, tapi ya dukun, kepala suku, ya ahli nujum, ya kiai, ya
pendeta. Ini orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu. Sampai tanya apa jawabannya mesti punya mereka. Ya. Coba tanya pendeta apa kiai, tanya apa mesti punya jawabannya. Paling banter Pak, apes-apesnya walau alam bisa jawab, tetap jawab gitu ya. Bukan nggak tahu tapi walau alam bisa jawab. Itu nah, orang dia di pengetahuan ilmiah kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu ya. Nggak apa-apa, belum sampai ke situ gitu ya. Jadi pengetahuan itu memang kalau pengetahuan ilmiah sekarang tidak tahu itu ya nggak apa-apa, nggak tahu, belum tahu itu. Tapi bukan berarti tidak bisa diketahui itu. Nah, biasanya orang-orang itu kalau mengatakan ini adalah rahasia ilahi, ya, seolah-olah tidak akan terpecahkan. Ya, karena memang tugasnya ilmuwan itu adalah memang merevisi atau mengkoreksi hal-hal yang kelihatannya sudah benar gitu ya. Itu adalah ada apa namanya tugasnya ilmuwan itu. Nah, pengetahuan itu ribuan tahun pengetahuan kita itu didasarkan pada ya itu tadi sumber pengetahuannya itu sumber pengetahuan. Kalau tanya misalkan Pak Kiai itu ya, ini anak saya kok demam 4-4-nya, kamu kurang beriman. Loh, apa urusannya beriman sama demam itu ya. Tapi itu dipegang, ribuan tahun, nggak apa-apa gitu ya. Sama dulu Pak Gebluk yang paling mengerikan itu bukan COVID-19 itu, tapi Black Death ya. 1337 sampai 1347 sampai 1352 itu ya. 55 tahun wabah Black Death di Eropa itu membunuh separuh penduduk Eropa lebih. Separuh lebih penduduk Eropa. Mati gitu ya. Ya waktu itu ya nggak tahu ya. Nggak tahu sebabnya. Iya kalau sekarang sudah tahu. Apa sebabnya sampar atau pes itu ya Yersinia pestis ya. Terus apa namanya kuman yang ada di kutu tikus ya. Waktu itu mikroskop belum ketemu, masih 300 tahun lagi ya enggak tahu. Dokter yang paling pinter pun ya enggak tahu kalau itu karena kumannya. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati itu. Ya, akhirnya kemana mereka? Ya ke gereja gitu ya, berdoa gitu ya. Ya mati sih, tapi ya matinya lumayan tenang gitu ya. Yang tenang yang ditinggal mati, yang mati ya sudah ya enggak merasa apa-apa. Nah, kalau kita kembali kepada pengalaman spiritual itu ya, pengalaman spiritual atau mistis setiap individu pasti berbeda ya, pasti berbeda. Sama ya, kalau misalkan orang Inggris sana itu ketemu hantu itu nggak bakal ketemu pocongan, nggak kenal otaknya pocongan itu apa, nggak kenal gitu. Makanya hantu itu beda-beda itu ya. Kalau di Inggris sana hantunya ya paling werewolf, vampir gitu ya. Gitu. Kalau di Jawa itu yang banyak. Kalau di Sumatera Utara yang ada begu ganjang ya, hantu panjang gitu. Kalau di Bali ada leak gitu. Yang punya hantu banyak itu Jawa gitu. Perbendaharaan hantunya itu banyak. Jimperi, Prayangan, Gendruwo, Tetean, Banaspati, Memediusus, Gombel banyak. Itu ya itu kalau mereka itu adalah bagian dari pengalaman mistis kalau seseorang itu ketemu pocongan gitu ya. Meskipun pocongan itu hantu baru, sebelum tahun 70 nggak ada hantu namanya pocongan itu, nggak ada itu. Sekarang makin lama makin banyak. Dulu ada suster gepeng tahun 60-an di Surabaya, sekarang ada suster ngesot. Itu semua hantu-hantu baru gitu ya. Nah, orang itu sekarang kalau misalkan habis ketemu suster ngesot di TV terus kemudian ngimpi ketemu suster ngesot itu ya, wah dia merasa mendapatkan pengalaman spiritual, nggak apa-apa gitu ya. Pengalaman spiritual itu enggak apa-apa. Nah, tapi ada hal-hal yang kalau pertanyaannya, gimana sih orang-orang itu bisa mendapatkan pengalaman spiritual? Apapun yang kita rasakan, apapun pengalaman kita, semua bentuk pengalaman kita itu didrive oleh otak. Entah itu pengalaman rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia, rasa jengkel, semua itu adalah dibentuk di otak. Jadi otak ini yang membuat kita merasa, bukan hati, bukan yang namanya kalbu itu ya. Ya otak kita itu ya, otak kita. Kalau dulu kenapa kok perasaan hati di sini? Ya orang kan belum tahu gitu ya. Belum tahu waktu itu. Dulu pernah suatu zaman menganggap bahwa pusat kehidupan manusia itu ada di jantung gitu ya, itu. Pusat kehidupan manusia. Makanya
perasaan itu ada di jantung gitu ya, ada yang di hati gitu ya, ada yang bilang lever, ada yang bilang jantung. Tapi lever itu adalah alat untuk pencernaan makanan, jantung adanya untuk memompa darah. Perasaan seseorang, perasaan semua orang itu ada di otak. Nah, kenapa berkembang sampai seperti sekarang itu? Karena otak kita ini bekerja. Otak kita itu bekerja. Kalau kita sekarang punya kesadaran, itu adalah dalam rentang evolusi kita itu punya kesadaran. Ya. Kesadaran. Buktinya apa? Kita pernah nggak sadar. Ya, pernah nggak sadar. Otak itu seperti perkembangan embrio itu seperti perkembangan evolusioner makhluk hidup ini, ya, organisme hidup ini. Sama, misalkan ginjal kita itu ada memasuki fase metanefros, mesonefros, seperti ginjalnya reptil, amfibi itu ya, mesonefros, metanefros. Dalam embriologi kita, ginjal kita memasuki fase-fase itu, mesonefros, metanefros, akhirnya menjadi ginjal. Sama, otak kita juga gitu. Otak kita itu dalam perkembangan embriologinya juga memasuki fase-fase dulu di kapan ikan gitu, terus kemudian amfibi, terus reptil itu ada. Otak tengah kita itu adalah otak reptil gitu. Otak tengah kita, otak tengah yang ada kapan 10 tahun yang lalu aktivasi otak tengah itu, apanya yang diaktifasi sudah aktif gitu ya. Tapi yang namanya orang jualan ya, sekarang ya sudah nggak laku. Sudah nggak ada yang jualan karena nggak laku. Nah, kembali kita ke apa yang namanya spiritualitas itu dalam kajian neuroscience itu adalah bagian dari emosi kita itu. Bagian dari emosi itu. Bagian dari emosi. Emosi kita itu ada yang namanya marah, sedih, jengkel, macam-macam itu. Nah, pusat spiritualitas di manusia ini melibatkan banyak tempat. Ada yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah pusat emosi manusia. Pusat emosi manusia. Terus melibatkan juga yang namanya pusat persepsi ya. Pusat persepsi itu di yang namanya temporalis, lobus temporalis gitu ya. Ada sebuah lengkungan yang di bagian pinggir, lobus temporalis. Itu melibatkan itu. Ada beberapa lagi yang melibatkan hipokampus. Hipokampus itu adalah aiger, gairah itu. Jadi yang namanya spiritualitas di otak manusia itu seperti yang lain-lainnya tidak ada satu tempat ini loh, otak spiritual. Enggak itu. Melibatkan banyak. Seperti kita mimpi itu. Kita mimpi itu melibatkan banyak itu. Sebetulnya pada saat manusia mimpi itu halusinasi kita, berhalusinasi. Jadi kalau ada orang pernah nggak berhalusinasi? Pernah. Kalau pernah mimpi ya berarti pernah berhalusinasi. Halusinasi itu begini. Kalau penglihatan kita ini ya, penglihatan kita itu ada benda itu ya. Misalkan ada benda ini ya. Benda ini kena sinar itu. Terus dari sinar dipantulkan ke mata, diterima di retina, dilanjutkan melalui saraf optik ke corpus geniculatum, dari corpus geniculatum terus kemudian melalui radiasi optika sampai ke pusat penglihatan. Tapi sampai di pusat penglihatan itu dia belum melihat ya. Pusat penglihatan kita terus kemudian bergabung dengan memori ya, memori gitu ya. Memori. Jadi kita melihat sesuatu, melihat itu karena ada memori gitu ya. Jadi makanya kalau kita melihat catatan-catatan orang Maya, Aztec, Inca itu melihat kapal-kapal galeonnya kapal galeonnya orang Spanyol dan Perancis itu dia bilang itu bukan perahu, itu datang dari langit karena dia nggak pernah melihat itu, gitu ya. Karena nggak pernah melihat. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat, itu kita bingung menentukan apa yang kita lihat. Dan sebetulnya warna putih seperti ini itu apa yang sampean lihat itu tidak sama dengan yang saya lihat, tapi kita sepakat ini putih, gitu. Kita sepakat ini putih, ya. Itu cara kerja otak kita seperti itu. Nah, pengalaman spiritualitas seseorang itu kan beda-beda tuh ya, beda-beda. Ada yang ketemu Hera, ada ketemu Zeus, ketemu Amun-Ra, ketemu Anubis lah, ketemu macam-macam itu.
itu ya tergantung dari memorinya itu. Kalau seumur hidupnya dia tidak pernah dikenalkan ada yang namanya Zeus, Hera, Amun-Ra, Anubis, ya nggak bakalan ketemu gitu ya. Orang seumur hidupnya itu ya, misalkan tidak pernah dapat cerita Nabi Khidir itu ya, mana bisa ketemu Nabi Khidir? Ya nggak bisa, nggak ada dalam memorinya. Jadi pengalaman spiritual yang pertama adalah melibatkan memori. Memori dari mana? Jadi apa yang disampaikan? Disampaikan siapa? Ya disampaikan orang lain gitu ya. Karena manusia itu belajar dengan meniru, sebenarnya belajar dengan meniru. Nah, pengalaman spiritualitas seseorang mesti tentu beda-beda. Kenapa beda-beda? Bakat seseorang itu beda-beda. Bakatnya seseorang. Ada yang berbakat berhalusinasi. Saya misalnya, saya ini bakat banget berhalusinasi dari kecil sampai sekarang masih berhalusinasi itu ya. Tapi sekarang saya orang autis ya itu. Autisme berat saya. Dulu ya bukan dulu sekarang ya, tapi sudah bisa membedakan mana yang halusinasi mana yang tidak itu ya. Itu seperti pernah nonton film Beautiful Mind siapa John Nash itu seumur hidupnya dia berhalusinasi, cuman saking dia nggak bisa membedakan bablas gila dia ya, bablas gila jadi kehilangan realita. Nah yang namanya di otak kita itu berbagai macam sirkuit, ada sirkuit emosi, sirkuit memori ya, terus kemudian sirkuit bahasa, sirkuit banyak ya, tumpang tindih, sirkuit penglihatan, terus kemudian juga persepsi itu bergabung. Nah seringkali tumpang tindih, nah itu sering koslet gitu. Sering koslet gitu ya, karena sering koslet. Nah, kosletnya itu mengakibatkan banyak hal. Salah satunya misalkan ada orang tidur melek tapi nggak bisa bergerak. Orang Jawa bilang ketindian gitu ya, sleep paralysis itu ya. Itu adalah koslet sebetulnya itu ya. Bahkan pada saat tindian ya, sleep paralysis itu ya, apa itu bahasa Indonesianya apa? Kalau orang Jawa bilang tindian gitu ya. Itu kita mendengarkan suara-suara dan melihat sesuatu yang bagi kita seringkali mengerikan. Itu pengalamannya ya, itu pengalaman. Nah, seringkali hal-hal yang semacam itu dihubung-hubungkan dengan pengalaman spiritual gitu. Pengalaman spiritual itu tidak hanya sekedar berdoa sampai terus kemudian berlinang air mata atau sholat sampai kemudian setengah trance gitu. Tidak hanya itu ya. Pengalaman spiritual itu akhirnya spiritual itu adalah emosi kita pada saat kita merasakan hal-hal. Nah, ada satu lagi ini yang paling penting. Spiritualisme itu selalu diikuti atau diawali dengan consciousness alteration gitu ya. Jadi kesadaran kita bergeser. Jadi kita tidak sadar 100% secara penuh gitu ya, gitu. Bergeser dikit gitu ya. Dan kita lebih menyerahkan yang namanya pengalaman kita itu kepada emosi ketimbang kepada rasionalitas. Kenapa begitu? Ya memang karena otak manusia ini adalah otak manusia, kehidupan kita sehari-hari itu didrive lebih banyak oleh otak emosi ketimbang otak rasional. Rasionalitas kita itu tugasnya dari awal dulu itu cuma satu, mengafirmasi apa keinginan kita gitu. Mengafirmasi apa keinginan kita. Kepercayaan kita, apapun kepercayaannya itu, kita akan mendapatkan 1001 alasan pembenaran bahwa kepercayaan kita itu benar. Itu memang tugasnya itu. Tugasnya otak itu bukan mencari benar salah sih. Itu tugasnya otak itu, kesadaran kita itu tugasnya itu untuk mengafirmasi apa yang diinginkan. Makanya manusia itu hanya percaya apa yang ingin dia percayai. Kalau nggak ingin percaya, nggak percaya dia. Jadi apalagi di sekarang ini ya, di era informasi yang berlebihan gini, ada jutaan informasi, ribuan informasi datang pada satu saat itu, kita nggak bisa memilah atau memilih mana yang benar, tapi kita memilih apa yang membuat kita nyaman informasi itu. Itu adalah salah satu kenapa otak kita, rasionalitas kita itu akan mengafirmasi segala keyakinan kita itu. Makanya jangan usah berdebat kalau keyakinannya beda, capek itu ya.
debat 2 hari 2 malam, yang satu Kristen, satu Islam, 3 hari 3 malam, pulang satu tetap Islam, satu tetap Kristen. Nggak apa-apa itu ya. Kalau ada itu ya 1-2 orang aja itu ya dulunya itu, terus kemudian sekarang jadi ustadz itu bisa itu. Itu kan itu perkecualian itu. Tapi pada umumnya itu adalah seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada saat di otak kita itu pada saat orang itu mengalami pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu ada yang bersifat dalam perasaan saja, perasaan nyaman, perasaan indah tentang apa yang dialami, perasaan nyaman itu ya, itu perasaan nyaman. Nah, terus kemudian ada yang visual, itu ada. Dia merasa melihat kedatangan apa gitu ya, itu kedatangan Bathara Guru atau Bathara Semar gitu, ya apa-apa, itu memang kepercayaannya itu ya. Itu kepercayaan selalu. Kalau misalkan dia memang ke gunung ingin ketemu Semar itu ya, suatu saat ketemu Semar itu ya. Semar itu apa? Ada apa enggak? Ya ada itu. Itu ya, itu yang namanya kita itu bergeser realita kita. Nah, manusia ini karena dia punya bahasa, karena kita punya bahasa, kita punya berbagai realita itu ya. Realita itu ada yang namanya realita objektif. Ini misalkan ini ya, ini adalah airport, ini handphone. Ini realita objektif itu. Setiap orang bisa melihat, bisa mengobservasi dan bisa mengkonfirmasi. Itu adalah realita objektif. Ada yang namanya realita subjektif. Itu hasil kerja otak juga. Misalkan nyeri itu ya. Nyeri itu objektif. Misalkan Mbak Indah nyeri itu ya, terus atau Mas Komar nyeri itu. Saya nyeri kepala saya itu. Semua orang tahu nyeri itu ada itu. Itu nyeri itu ada itu. Ada enggak? Ada. Setiap orang tahu nyeri. Secara ilmu kedokteran nyeri bisa dijelaskan itu bagaimana rasa nyeri itu timbul. Jadi ada, tapi subjektif. Kalau ada orang datang ke saya, pasien datang, "Dok, saya sakit kepala." Saya enggak tahu dia itu bohong apa tidak. Yang dilakukan dokter adalah mencari indikator-indikator kira-kira nyerinya karena apa itu ya itu. Tapi meskipun kita tidak menemukan satupun sumber nyeri itu, dokter tidak menemukan, bukan berarti nyeri itu nggak ada itu. Karena memang nyeri itu subjektif. Itu nyeri subjektif. Nah, realita subjektif. Manis itu adalah realita subjektif. Gulanya itu objektif, tapi manisnya adalah subjektif. Nah, ada realita ketiga manusia ini yang namanya realita intersubjektif itu. Tidak usah jauh-jauh seperti Indonesia. Indonesia ini ada apa enggak? Ada. Mulai kapan? Mulai tahun 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Itu. Jam 7 pagi Indonesia belum ada. Itu. Jam 8 pagi belum ada. Jam 9 juga belum ada. Jam 10 mendadak ada Indonesia. Dan ada orang-orang yang rela mati demi Indonesia yang sejam yang lalu nggak ada. Itu. Apakah ini realita? Realita. Indonesia ada. Ada. Sekarang ada KTP saya Indonesia, paspor saya Indonesia, ada itu. Benderanya merah putih itu. Ya, tapi kalau ditunjuk mana Indonesia, ya ada dalam pikiran kita. Pikiran bareng-bareng orang gitu. Dan itu yang mengikat manusia itu. Mengikat manusia. Manusia itu bisa diikat oleh yang namanya itu tadi, realita intersubjektif itu. Itu diikat itu. Apa? Orang Jawa itu. Saya mengatakan, kamu sukunya apa? Jawa itu. Itu realita intersubjektif saya itu. Kenapa? Karena bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Nah, padahal saya ini kan belum jelas apakah betul anaknya bapak saya, yang belum pernah dites gitu ya itu. Jadi tapi saya tetap meskipun saya tidak tahu saya ini anaknya bapak saya apa benar apa enggak itu ya, belum pernah dites itu. Ya, saya yakin aja percaya bapak saya itu. Meskipun kalau misalkan iya itu. Jadi sebetulnya bahwa anak itu, misalkan saya punya anak itu ya, anak saya itu lebih pada sebuah keyakinan daripada pengetahuan itu. Iya, belum tentu loh itu anak saya itu. Siapa tahu ya itu, siapa tahu ketukar di rumah sakit itu kan bisa gitu ya. Ya misalkan itu, kalau misalkan lu kok nggak dites DNA, kalau saya bilang sama istri saya, ayo kita tes DNA, marahlah dia ya itu, marah itu. Jadi keyakinan ya lebih baik diyakini aja. Lagi pula kalau seandainya itu bukan anak saya kan
nggak ada bedanya itu. Orang-orang tahu dia anak saya, dari kecil saya gendong-gendong gitu. Nah, itu adalah apa namanya advantage dari keyakinan realita intersubjektif tadi. Saya orang Jawa itu. Ya kalau yang sering saya pakai contoh itu realita intersubjektif itu ya. Persebaya itu, bonek-bonek itu Persebaya itu, sepak bola itu. Kalau sudah main sama apa namanya Arema itu tetangga itu, wow bisa saling bunuh-bunuhan beneran itu kayak Persija sama Persib gitu ya. Wow, itu Malang sama Surabaya itu, wow mau bunuh-bunuhan itu. Oh, itu. Tapi nanti kalau PON itu realita untuk subjektifnya lain, Jatimnya berantemnya sama orang Jawa Barat. Berantem itu. Oh, yang tadi berantem itu diikat oleh realita intersubjektif Jawa Timur itu, udah mereka jadi satu itu ya. Berantemnya sama Jawa Barat. Nanti kalau misalnya SEA Games berantemnya sama Malaysia gitu. Sama itu. Jadi realita intersubjektif yang kecil diikat oleh realita intersubjektif yang besar. Pertanyaannya, Persebaya itu ada apa enggak? Enggak ada. Meskipun dulu pernah enggak ada itu ya. Sama itu. Jadi pengalaman-pengalaman spiritualitas kita itu lebih dikarenakan pengalaman realita intersubjektif tadi. Intersubjektif. Misalkan orang Katolik kalau ketemu Bunda Maria ya wajar itu ya. Ya, itu. Masa ketemu Bunda Dorce kan enggak ya Bunda Maria itu. Ya, itu adalah pengalaman realita. Nah, selalu melibatkan yang namanya realita intersubjektif. Makanya selalu bergeser realitanya dari realita objektif, dia datang ke gua ya. Dia datang ke gua Semedi gitu, dia tahu di gua ini nggak ada apa-apa. Itu adalah pengalaman realita objektif. Nggak ada apa-apa ini. Gua cuma ada batu. Pada saat dia terus mulai Semedi, terus datang Semar datang. Itu adalah pengalaman realitanya sudah bergeser. Makanya apa namanya selalu ada alteration of the consciousness, apa namanya penurunan kesadaran istilahnya, memang penurunan kesadaran. Nah di situ terus kemudian itu ada aktivitas-aktivitas di otak-otak tertentu yang mengubah persepsinya, yang merasa ini misalkan di gua yang gelap itu persepsinya dia menjadi terang ya, terang benderang. Itu persepsinya dia. Padahal tidak ada sumber cahaya itu ya. Tidak ada sumber cahaya, tapi dia merasakan wah ini dengan merem itu wah ini gua ini terang benderang gitu ya. Dia merasa mendapatkan penerangan. Nah, itu juga hasil kerja otak kita. Di mana? Di lobus temporalis kayak itu. Makanya ada orang yang temporal lobe epilepsi atau lobus temporalis epilepsi lobus temporalis. Kalau dia penderita epilepsi lobus temporalis, pada saat dia mendapatkan serangan epilepsinya, dia mengalami pengalaman spiritual gitu. Selalu itu. Ya, orang lain melihat dia kejang gitu ya. Kejang itu. Dia merasa mendapat pengalaman spiritual. Nah, belakangan itu ya, sejak dua dekade yang lalu lah, awal tahun 2000-an itu, nah orang sudah mulai bisa memberikan stimulus ke otak tanpa membuka kepala gitu ya, tanpa membuka kepala ya, dengan elektroda di kulitnya. Nah, ternyata rangsangan pada area-area tertentu di otak itu menghasilkan pengalaman spiritual pada subjek yang diteliti gitu ya. Misalkan di bagian lobus temporalisnya dikasih elektroda kemudian diberikan arus gitu. Yang bersangkutan merasakan pengalaman spiritualnya. Jadi secara neuroscience pengalaman spiritual itu adalah aktivitas otak ya, aktivitas otak. Nah, pengalaman spiritual tiap orang tentu berbeda sesuai dengan bakatnya gitu. Sesuai dengan bakatnya. Ada spiritualitas yang bentuknya itu tadi sifat orang itu banyak ya. Ada orang yang the center of universe is me gitu ya. Pokoknya orang lain nggak penting itu ada itu ya. Ada yang saya itu hanya berada di dunia ini hanya untuk orang banyak, itu altruisme ada itu. Dan spiritualitas itu ada nggak spiritualitas yang berdasarkan egoisme, egosentris ada itu. Contohnya itu
alam semesta ini ada hanya untuk saya, itu ada yang begitu, nggak apa-apa itu bentuknya aja. Baik, Mas. Ada. Dan dengan neuroscience itu kita jadi tahu ya, Mas, sebenarnya kerja apa namanya spiritualitas kita itu bekerjanya bagaimana dan di mana dia berada sebenarnya ya. Kalau dengan penjelasannya Mas tadi gitu ya, dengan pemahaman tentang realita-realita itu apa gitu ya, Mas. Iya. Memang Baik. begitu.